Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita dengan kepala satu hati, satu suara, satu iman. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat anugerah-Mu, mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Sampai hari ini kami ada semuanya karena anugerah Tuhan. Kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau datang membawa setiap pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami hanya kepada Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sudah hadir bersama kami, Engkau yang layak terima setiap pujian, penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Engkau rapi setiap kami, bawa kami lebih dalam lagi. Setiap peralatan yang kami pakai semuanya berjalan di dalam anugerah dan kehendak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Kau hadir bersama kami lebih lagi, menyatakan kehadiran, menyatakan pribadi buat setiap kami. Kami bawa pujian kami Tuhan, syukur kami ini penyembahan kami yang keluar dari rasa yang cinta dan rasa yang mengasihi akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bawa ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa yang ditinggikan, yang dimuliakan, yang diagungkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik serahkan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku
masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih, ku berterima kasih buat penyertaan-Mu, buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih buat kasih-Mu, buat kasih setiamu. Kami persembahkan hidup kami, Tuhan. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu, buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kami berterima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Ini hidup kami, Tuhan. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Terima kasih, ku berterima kasih buat penyertaan-Mu.
kami yang kami bawa di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Hanya syukur terima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami menyembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Engkau baik, Engkau baik. Kami tahu Kau ada bersama kami pagi ini. Kau nyata di tempat ini Tuhan. Kau hadir bersama kami pagi hari ini. Kau nyata. Kami bawa pujian kami, kami bawa penyembahan kami, syukur kami hanya bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau ada bersama kami. Kau hadir di tempat ini. Kau hadir, Kau bertata, Kau berkarya. Kami menyadari bahwa sampai hari ini, sampai detik ini kami ada semuanya karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami ada semuanya karena anugerah-Mu. Kami ada semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami angkat hati kami angkat suara kami perkatakan bahwa hidup kami hanya karena anugerah. Sampai hari ini, sampai detik ini, Kau ada buat setiap kami. Kau pengharapan kami, Kau sukacita kami Tuhan. Haleluya.
ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan sampai detik ini, amin. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, amin. Sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Dan sampai detik ini kami menyadarinya Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, amin. Sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Sekali lagi dengan iman percaya katakan. Sampai detik ini ku melihat, amin, penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Kau satu-satunya pengharapan kami. Kau satu-satunya harapan kami. Kau yang layak dipuji, yang layak disembah. Satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Satu
satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, kami memandang-Mu Tuhan, kami memandang wajah-Mu, kami memandang wajah-Mu. Kami sambut Kau di tempat ini Tuhan. Kami sambut Kau hadir bersama kami. Kami sambut Kau hadir bertata dalam setiap pujian syukur kami. Haleluya, 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 haleluya. Kau Tuhan yang kudus, Kau Tuhan yang layak. Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Hanya Engkau, hanya Engkau. You are the one, you are the one. There is none like you, Jesus. There is none like you, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, and God, Holy Spirit, and God. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu mengalir pagi hari ini Tuhan. Kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi pagi hari ini buat setiap kami. Haleluya, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Haleluya. Sungguh indah jidat-Mu, sungguh indah hadirat-Mu di tempat ini. Awan kemuliaan-Mu Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Your presence, Your presence, Your presence, Jesus. Your presence, Jesus. Holy, holy, holy.
terima syukur kami. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir di tempat ini Roh Kudus. Biar kami mengalami Engkau Tuhan. Biar kami berjumpa dengan Engkau Tuhan pagi hari ini. Berjumpa yang mengubahkan hidup kami. Berjumpa yang mengubahkan setiap hidup kami. Membuat hidup kami tidak sama lagi Tuhan. Membuat hidup kami tidak sama lagi Tuhan. Sebab Kau ada bersama kami. Sebab Kau hadir bersama kami di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Layak dipuji, layak disembah. Only You Jesus, only You Jesus. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau yang layak dipujian kami, layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kami angkat suara kami lebih tinggi lagi, sebab Kau yang layak. Amin. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kau layak bertata, amin, dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau, Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada
seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari dengan iman percaya katakan, for you are great, for you are great, you do miracle so great, there is no one else like you, there is no one else like you, for you are great, you do miracle so great, there is no one else like you. Amen. There is no one else like you, for you are great, for you are great, you do miracle so great, there is no one else like you, there is none like you, there is no one else like you, for you are great, you do miracle so great, there is no one else like you, there is no one else like you. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh tiada yang seperti Engkau Yesus. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, tiada yang seperti Kau, tiada seperti Engkau. Gemuruh sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Amin. Kau besar, Kau besar, Kau layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan firman Tuhan, mungkin ada yang mau memberi kesaksian. Saya kasih waktu untuk yang mau kesaksian, silahkan. Ada? Ayo. Ada? Gak ada? Gak ada kesaksian? Beda kalau begitu langsung saksikan pada Pastor Yohan, silahkan. Shalom. 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 I saw you all very fire on worship. Waktu penyembahan saudara sangat berapi-api ya saudara. After worship, I thought still here or taken up. Setelah penyembahan saya pikir saudara masih ada di bumi atau sudah diangkat saudara. Amen. One more time. Shalom. Sekali lagi shalom. 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 Amen. God is good. Tuhan itu sangat baik. Amen. Amin. Okay. I have a humble request. Saya memiliki satu keinginan ya. Even though I'm wearing spec, Meskipun saya pakai kacamata saudara, I can't see those who sitting at the back. saya nggak bisa melihat saudara yang di belakang. It means Artinya, I'm humbly requesting come forward. dengan segala kerendahan hati saya mengundang saudara maju duduk di depan. Come forward. Silakan saudara ambil kursi, Yeah, isi kursi come. yang lebih depan ya. Yeah. Ya, isi kursi yang lebih depan. It's okay, we are a small group of numbers. Cik Eli, isi kursi di pinggir Cik Esther. Di pinggir Cik Esther aja. Ya, nggak apa-apa ya walau jumlah kita kecil. Yeah, it's okay. Don't be shy. Jangan malu-malu saudara. Alright. Oh, okay. When ask me to come forward, one row, just one row front only.
Kalau saya minta saudara maju ke depan, saudara hanya satu row, maju ke satu row saja. Ya. Alright, okay. That's a good news. Alright, okay. It's good to see everyone on morning Ya, and during holiday. ya, senang sekali pagi ini boleh ketemu saudara, terutama hari ini hari libur. I mean, usually Saturday is a rest day, Biasanya orang hari Sabtu kan istirahat. but here I see on you don't give important on a rest, but you give important on in the presence of God. Tapi saya dapatkan saudara ini tidak mementingkan istirahat saudara, tapi saudara lebih mementingkan hadirat Tuhan. Amen. I believe that every seed that we sow in the presence of God will be fruitful. Saya percaya setiap benih yang kita tabur di dalam hadirat Tuhan itu pasti berbuah. Amen. The last song we sang, sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Lagu terakhir yang kita nyanyikan ya. How to experience the power of God in our life. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan itu dalam hidup kita. Before I proceed further, Sebelum saya maju lebih dalam, I think this is the first time I'm here. I ini believe. pertama kali saya di sini. Yes. Correct? Okay, I see a lot of new faces, first time seeing me. Saya lihat wajah-wajah yang baru pertama kali ya ketemu saya. So let me do a short and simple introduction. Jadi itu perkenalan saya yang Pengenalan. singkat. Pengenalan diri ya. Perkenalan. Perkenalan. Oh, okay, perkenalan. Okay. I'm still learning bahasa. Saya masih belajar bahasa Indonesia, saudara. So my name is Yowan Daniel. Nama saya tuh Yowan Daniel. Yowan Raj too, I don't know. My name is Yowan Daniel. My father's name is Daniel Raj, so Ya. I don't carry the Raj. Jadi nama saya itu Yowan Daniel, ayah saya namanya Daniel Raj. Nama saya itu bukan Yowan Raj ya, saudara ya. Yeah, so I don't carry the Raj. Nama saya nggak ada Rajnya ya. Alright, I'm married, Saya sudah menikah. and I'm married to a queen. Saya menikah dengan seorang ratu, Yeah, I'm married to a royal family. satu bangsawan. Why I say queen? Kenapa saya katakan istri saya itu ratu? She's the queen of my heart. Karena dia ratu di dalam hati saya. Oh. Any married people here? Ada yang sudah menikah? Sudah menikah semua. Oh, sudah menikah semua. Ya. Semua sudah Oh, menikah. satu yang belum. 2, 3, Oh, 4, 5. okay. We will pray. God will bring a right king and queen in your life. Ya, kita berdoa ya supaya Tuhan kirim raja-raja dan ratu yang tepat dalam hidupmu. Amen. And also I have a beautiful daughter, Dan saya punya anak putri yang cantik sekali. and she just turned 1.5 years. Sekarang umurnya 1,5 tahun. Yeah, so she born December 2022. Lahirnya waktu 2022 Desember. And me and my wife we are ministering Kuala Lumpur, a place called Kuala Lumpur, Dan saya dan istri saya kita melayani di Kuala Lumpur. and we bring greetings from Malaysia to all of you. Dan kami membawa salam dari Malaysia untuk setiap daripada So saudara. short and simple, done. Sudah singkat selesai, saudara. Amen. Why I do interaction, so you know who am I, where I'm coming from, so you don't feel me I'm stranger. Ya, kenapa saya harus memperkenalkan diri saya supaya saudara nggak merasa asing sama saya? Amen. I may look different in color, Mungkin warna saya, kulit saya berbeda dengan saudara. more handsome, Mungkin saya lebih ganteng ya saudara ya, with six pack. dengan ada six pack ya. Alright. So, but you cannot take it, yeah. Nggak bisa terima ya Pak ya. See with your spiritual eyes. Lihatlah dengan mata rohaninya Pak. Alright. Even though we are different in nationality, color, size, Meskipun bangsa kita beda ya, ukuran kita juga tidak sama. but we are still one family in Christ. Tapi kita masih satu keluarga dalam Kristus. Amen. We are family in Christ. Kita keluarga dalam Kristus. We are family in Christ. Kita keluarga dalam Kristus. That's the most important thing that we need to know. Itu yang terpenting, hal yang terpenting yang mesti kita sadari. It's not only me. Bukan hanya tentang saya, We also need to think our friends out there is also our family.
Dan kita juga perlu memikirkan teman kita yang di luar dan juga keluarga-keluarga It's kita. our responsible that Adalah we tanggung need jawab to kita. uphold them in our prayer. Kita harus membawa mereka di dalam doa kita. We need to bring them into the kingdom of God. Kita harus membawa mereka masuk ke dalam kerajaan Tuhan. We need to reach out to them for the kingdom of Kita God. harus menjangkau mereka bagi kerajaan Tuhan. Because they are our family. Karena mereka itu keluarga kita, Our family. keluarga kita. Amen. Amin. Alright, okay. I would like to start with asking a question. Saya mau mulai dengan bertanya pertanyaan kepada I saudara. have this habit, Saya punya satu kebiasaan, love to ask questions. saya suka tanya saudara. Because the reason, Alasannya karena itu then I know that we are travel together. saya bisa ngerti kalau saudara ini mengikuti saya. Alright. My question is, Pertanyaan saya adalah, how many of you have faith? berapa dari saudara yang memiliki iman? What kind of question this, Pastor? Pertanyaan macam apa ini, Pastor? Saturday morning I wake up, I'm praying because I have faith, Lord. Sabtu pagi saya bangun, saya berdoa ya karena punya iman. Wrong question. Pertanyaan salah ini, Pastor. Actually, no. Bukan itu, saudara. I want you to ask yourself, Saya mau saudara bertanya kepada dirimu sendiri, do I have a faith on God? apakah aku memiliki iman kepada Tuhan? Yes? Apakah jawabannya ya? Silent night. I see the Holy Spirit. Wait, don't be silent. Jangan diam saudara, jawab saudara. We break the silence. Justru kita harus memecahkan keheningan. All right. Let's. Even though we are few, we talk each other. Ya, meskipun kita itu sedikit ya, saudara, kita lebih interaktif saudara. Okay. I come closer. So, okay. Saya maju lebih dekat. What do you understand about faith? Apa yang saudara ngerti tentang iman? Yeah. First of all, you have faith. Apakah saudara memiliki iman? Yes. Everyone have faith in you. Setiap saudara punya iman dalam diri saudara? Have you faith? You have a faith on God. Punya iman kepada Tuhan? Wonderful, great. Luar biasa. Amen. Amin. Now my second question. Pertanyaan kedua, What do you understand by faith? apa yang saudara ngerti? Apa yang bagi saudara iman itu seperti apa? Perbuatan. Okay, perbuatan, very good. Pengharapan, expectation, very good. Percaya. Believe even when we haven't seen. Even we don't see, we trust in God, very Ya, good. meskipun kita belum melihat, kita percaya kepada Tuhan. That's all. 1, 2, 3. That's what I'm waited for. Ya, itu yang saya tunggu, percaya dan bertindak. Percaya dan bertindak. Believe and move. Amin. Percaya dan bertindak. See, how faith works Bagaimana iman itu bekerja? when we move. Yaitu ketika kita bergerak, bertindak. Without moving, Tanpa kita bertindak, the faith, we would not able to experience the faith on God. maka kita tidak akan mengalami iman kepada Tuhan. Amen. Let's turn to book of James, Kita buka Yakobus, chapter 2. Yakobus 2, Verse, let me see. Verse 5. Yakobus 2 ayat 5. Just one minute, let me take my note. Verse 17. 17. Yeah. Yakobus 2 ayat 17. Yeah. Can someone read for me? Ya. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. The Bible says a faith without action is dead. Alkitab berkata bahwa iman jika itu tidak disertai dengan tindakan atau perbuatan, maka iman itu sebenarnya mati. We all have faith in God. Setiap kita berkata kita memiliki iman dalam Tuhan. We have faith in the different expectation. Kita punya iman dengan ekspektasi yang berbeda-beda. We have a faith in all angles. Kita punya iman dari sudut
sudut yang berbeda. But we know that our God is able to do great things. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita dapat melakukan perkara yang besar. That's why we sang the last songs bab kau besar perbuatan ajaib, because we have faith on God. Maka kita tadi menyanyikan lagu yang terakhir sebab kau besar segala perbuatanmu ajaib. We know that God is able. Kita tahu Tuhan itu sanggup. There's no doubt about it. Kita tidak meragukan kemampuannya. The question is, Tapi pertanyaannya adalah how far is our action in the faith? seberapa jauh kita mau bertindak menindaklanjuti iman kita. This is what the Lord is asking us in this 2024. Dan ini yang Tuhan minta daripada kita di tahun 2024. My brothers and sisters, we already passed 2 months in this new year. Saudara-saudaraku, kita sudah melewati 2 bulan di tahun baru ini. The Lord is asking us again, where is our move in faith? Dan Tuhan bertanya sekali lagi, apakah menjadi tindakan kita, tindakan iman kita di tahun 2024? When I ask everyone have faith, yes, we have faith. Ketika kita bertanya, apakah semua memiliki iman? Semua katakan iya. We all have faith. Kita semua punya iman. There's no doubt about it. Tidak perlu diragukan lagi. We know I have a strongest faith in God. Saya memiliki iman yang paling kuat terhadap Tuhan. I know my God, the Lord whom I serve, is able to set me free. Tuhan yang saya sembah itu sanggup membebaskan saya. But Tapi kita, have we ever not moved in the faith? tapi apakah kita pernah bertindak dalam iman? I like the theme word that you put, setting people on fire. Saya suka temanya, membuat orang terbakar. We need fire to move. Kita perlu api Tuhan untuk bergerak. My brothers and sisters, Saudara-saudariku, to overcome, to take control in 2024. untuk kita dapat menang dan ambil kendali di tahun 2024, For us to take control of 2024. untuk saudara bisa mengambil kendali di tahun 2024, For the promised word of God to take place in our life. untuk janji Tuhan bisa digenapi dalam hidup setiap kita, We need action. kita in perlu bertindak dalam iman. action in faith. Bertindak dalam iman. Action in faith. Bertindak dalam iman. Action in faith. Bertindak dalam iman. This is what the Lord is expecting. Ini yang Tuhan harapkan kita lakukan. Sister, What color? Yellow? yes, yellow. Ya, Mika. Ho ribaka sekeriante. Ribaka sekerianta labo ribaka seke. Rimaka sekerianta labo ribaka sekeriante. The Lord is telling you that He knows your hard times. Tuhan mengetahui waktu susahmu. There's a lot of questions that's running in your mind. Banyak pertanyaan yang kau pertanyakan di pikiranmu. I say, Lord, why? Kau tanya, Tuhan kenapa? It's only happened to me. Kenapa ini hanya terjadi kepadaku? And why I should go through this? Kenapa aku harus lalui semua ini? First of all, I was not in that place. Yang pertama, aku kan gak ada di tempat itu. I'm not belongs to that situation. Aku kan bukan ada di situasi itu. But because of others, why I should carry the blame. Tapi karena kesalahan orang lain, aku yang harus tanggung But the Lord is telling you, kesalahannya. the Lord is telling you, my daughter, I'm seeing over your hard times. Tuhan berkata, anakku, aku melihati engkau di masa-masa susahmu. Since last September, Dari September tahun lalu, your situation is completely broken down. situasimu mulai memburuk. Many times you put yourself like isolation, you lock yourself. Seringkali engkau menyendiri, engkau mengunci dirimu. But the Lord is telling you, Tapi Tuhan mau berkata kepadamu, hold upon me pandanglah kepadaku, and I will raise you up. maka aku akan membangkitkanmu. Don't listen to the words that coming to your ears. Jangan mendengarkan setiap perkataan yang engkau dengar dengan telingamu. The words that coming behind you, it's coming to kill you. Perkataan yang ada di belakangmu itu datang untuk membunuhmu. But the Lord is telling you that I gave you a life in your life. Tapi Tuhan berkata, aku memberikan kehidupan di dalam hidupmu. You have a biggest worries of situation happening around your family.
Engkau punya kekhawatiran tentang hal-hal yang terjadi di sekitar keluargamu. You don't know how to handle. Kau nggak tahu bagaimana But the Lord menanganinya. has said, the Lord will settle for you. Tapi Tuhan berkata Tuhan akan menyelesaikan bagimu. This is what you've been asking question, Lord, how are you going to settle? God said God will settle for Dan you. mungkin engkau bertanya Tuhan bagaimana menyelesaikan ini semua. Tapi Tuhan akan menyelesaikan itu bagimu. Amin. If you believe, Kalau engkau percaya, you will see the power. engkau akan melihat kuasa Tuhan. Amen. Ribaka seke riantala ribaka seke. Rimaka seke riantala ribaka seke riante. Ribaka labori riantala bori baka seke. Rimaka labori baka seke riantala bori baka seke. Hori baka seke riantala ribaka labori baka seke. Rimaka labori baka labari. Shelly. Sister Shirley, Ibu Shirley. I'm seeing a vision that God it's reshaping you. Saya melihat satu penglihatan Tuhan tuh sedang membentuk ulang hidupmu. All this while you has been reshaped into a vessel. You have been shaped to a vessel. Selama ini engkau sudah dibentuk menjadi satu bejana. But now God is bringing this vessel into a next level. Tapi sekarang bejana dinaikkan ke level yang baru. But in this next level, Tapi di level yang baru ini, God also reshaping the vessel to become bigger. Tuhan juga sedang memperluas engkau menjadi bejana yang lebih besar. This is what you are encountering right now. God's also speaking to you about next level. Dan ini apa yang kau alami hari-hari ini dan Tuhan juga terus berkata kepadamu tentang level berikutnya. This is what recently you keep hearing about next level. Dan yang terakhir engkau sering mendengarkan tentang level Even baru. you are praying, you are listening to sermon. This Terus word kalau is engkau just berdoa, keep kalau coming engkau dengar into your khotbah, spirit. level baru itu terus teringat di dalam rohmu. But the Lord is telling you, be ready for the next level. Dan Tuhan mau engkau persiapkan dirimu untuk level berikutnya. God bringing increase in spiritual life. Tuhan menambahkan engkau memasuki lebih dalam kehidupan rohanimu. God is going to use you Tuhan akan memakaimu by seeing visions. dengan supaya engkau bisa lihat penglihatan. God is opening your spiritual Tuhan eyes to membuka see mata rohanimu visions. untuk melihat penglihatan. This is your biggest desire. You many times you pray, Lord, I want Inilah to see kerinduan visions. hatimu, seringkali engkau minta Tuhan aku pengen lihat penglihatan. When people say they saw vision, immediately you have urge. I also want to experience that way. Ketika engkau mendengar orang lain bisa dapat penglihatan, engkau juga berkata Tuhan aku juga mau alami itu. The Lord is unlocking Dan the Tuhan sedang gift in your membuka life. karunia itu, This mengaktifasikan. is a spiritual awakening for you. Ini adalah satu kebangunan rohani This bagimu. year you will see people will come to you. They will share their visions, and you're going to explain. You're going to You're going to explain what they've gone through. Ya. Dan tahun ini orang akan datang kepadamu menyatakan apa yang menjadi visi atau penglihatan mereka dan engkau And akan also menjelaskan God will artinya speak, visi itu. and God will speak to you directly by visions. Dan Tuhan akan berbicara kepadamu melalui penglihatan. So God say, prepare yourself. Dan Tuhan berkata, persiapkan dirimu. Prepare. Go more deeper in the Lord. Masuklah lebih dalam di dalam Tuhan. More deeper in the Lebih Lord. dalam di dalam Tuhan. Deeper. The more deeper you closer to God, Semakin engkau mendekat kepada Tuhan, the Lord will raise you up. maka Tuhan akan membangkitkan dan mengangkatmu. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Lord, I release your anointing. Tuhan aku lepaskan urapanmu. Amen. Kapara Holy lapas. bakas. My brothers and sisters, Saudara-saudaraku, this is what the Lord is expecting. ini apa yang Tuhan harapkan. Move in faith. Bertindak dalam iman. Move in faith. Bertindak dalam iman. We cannot say it with faith. Kita nggak bisa punya iman dan duduk saja, saudara. We cannot. Faith is not like a gaining information. Gaining Oh information. ya, iman itu hanya bukan It's iman itu not bukan like- sekedar mendapatkan informasi. Faith is like we need to experience the Lord. Iman itu berarti kita harus mengalami Tuhan. I would like to share one incident from the Bible that will encourage us to move. Saya mau membagikan satu kisah yang ada di Alkitab yang akan mendorong kita untuk mau bertindak, berani Let's bertindak. turn to book of Exodus, Kita sama-sama kita buka kitab Keluaran. chapter 3, Keluaran 3. verse 2 and 3. Keluaran 3 ayat 2 dan 3.
Yes, please. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah itu terbakar semak duri itu? Tidak terbakar, mengapakah tidak terbakar semak duri itu? I mean, here we see this is a life-changing moment for Moses. Ini momen di mana Musa mengalami satu perubahan dalam kehidupannya. It's a burning bush. Burning bush experience is very important for Moses. Ini adalah pengalaman di mana semak duri, yang melihat semak duri yang terbakar itu adalah pengalaman yang penting bagi We Musa. all know Moses is not an ordinary man. Kita tahu bahwa Musa itu bukan orang biasa-biasa. He was a chosen man. Dia orang yang terpilih. He raised up in the kingdomship. Kingdomship. Yeah. He was raised in Ya, in dia bertumbuh di dalam kerajaan. He is supposed to be a authority person in Egypt. Dia seharusnya menjadi orang yang punya otoritas di Mesir. But somehow he lost his call, he ran away. Tapi dia kehilangan panggilan Tuhan, dia melarikan dirinya. He was run away from the call. Dia melarikan diri dari panggilannya. So now God is bringing back him with a burning bush Dan experience. kali ini Tuhan mengingatkan kembali, mengundang dia kembali melalui pengalaman semak duri So yang suddenly terbakar he itu. is seeing there's a bush is being burned. Dan dia melihat semak duri itu terbakar. The bush Ada has api, ya. fire, but it's not get Ya, burning. ada api di semak duri itu, tapi itu tidak terbakar, tidak membakar semak duri It itu. bring urge in Moses' life. How come it is possible? Jadi ada dorongan di dalam hati Musa untuk bertanya, kenapa kok bisa seperti ini? So what he did, Jadi apa yang dia lakukan? he pushed himself towards to the bush. Dia memberanikan dirinya mendekati semak duri itu. The moment he pushed himself, Ketika dia mendorong dirinya untuk mendekati semak duri itu, then God speaks to him. baru Tuhan mulai berbicara dalam hidupnya. My question is, Pertanyaan saya kepada if saudara, God can talk to him through fire, kalau Tuhan bisa berbicara kepada Musa melalui apinya, why God didn't come when he was at home? kenapa sebelumnya Tuhan tidak datang waktu Musa ada di rumah? When God know to go up to going up to the mountain is not easy. Tuhan tahu naik gunung itu tidak mudah. Anyone have experience on climbing mountains? Siapa yang pernah mendaki gunung? Tak pernah. Tak pernah. Naik lantai 2 tok. Ada. I have experience on mount climbing. Saya pernah ya dulu mendaki gunung. When I was in my I'm still very young. Saya masih muda saudara. I mean, when I say once upon a time, don't think I'm very old. Kalau saya bilang dulu mungkin saudara kira nanti saya sudah tua. I'm just turned 16. Saya baru umur 16 saudara. No. When my teenage time, when Dulu waktu saya masih after high remaja school, ya, setelah saya SMP ya, I'm very active SMP, in SMA. sports. Saya sangat aktif di itu apa My olahraga. favorite sport is hiking. Saya paling suka itu hiking. So Mendaki gunung. what I'll do because I joined a club of hiking club. Ya karena saya ikut satu klub ya. Yeah, so I go. I need to every weekend. Usually we'll go to a mountain and we do hiking. Biasanya hari Sabtu Minggu weekend kita pergi hiking. And we always see sunrise. Jadi kita selalu lihat matahari terbit. But one time when I was hiking, Suatu ketika kita pergi hiking, I fell down saya jatuh from the mountain dari gunung itu, saya and terjatuh. my ligament tore. Ligamen itu apa? Ligamen saya ini pecah ya. My knee, Sobek ya, sobek ini ya. my both knees are gone. The ligament tore. Both. Yeah, both. Ya, jadi kedua kaki saya ini ligamennya itu pecah saudara. I fainted. Saya semaput waktu I don't know what happens. Saya nggak tahu apa yang terjadi. The moment I opened my eyes, I only realized I was in a hospital. Waktu saya buka mata saya, waktu saya sadar saya sudah di rumah sakit. See, hiking is very injurious thing. Jadi mendaki gunung itu sangat bahaya ya, bisa terluka kapanpun. Why I'm saying this because when do hiking, it's not easy, you know. Karena mendaki gunung tuh nggak mudah. Europeans, one of the favorite sports activities hiking. Kalau orang di Eropa itu paling salah satu mereka olahraga yang mereka suka itu hiking. I love to watch what they call sports, extreme sports. Saya suka lihat
tayangan ekstrim sport ya, olahraga yang ekstrim. People will hiking without any equipments, just one like powders and just hike like that. Mereka hiking tuh nggak bawa apa-apa, cuma bawa kayak bedak gitu, apa? Tepung atau bedaknya gitu loh ya. Why they use? Because they don't get sweat, you know. Supaya tangannya enggak berkeringat ya. Jadi They bawa able to kayak get the bedak, kayak grip. tepung gitu ya. I mean, now I think I believe also Indonesia, I think sports club they have a hiking wall. You can go and try. Ya, ataupun hiking yang di atas dinding itu ya, saudara ya. See, we come back to the point. Going up to the mountain is not an easy task. Naik ke gunung bukan hal yang mudah. Amen. If God knows to go to the top of the mountain, Kalau Tuhan tahu harus naik ke atas gunung, why He didn't come to Moses' place to talk to Moses? If God able to go to the top of a mountain, ya, kalau Tuhan bisa naik ke atas gunung, He can able to go to Moses' house, right? berarti Tuhan juga bisa mampu dong, mau kalau dia bisa ke rumahnya That's Musa the dong. easiest way. Itu cara yang paling gampang kan, Tuhan tinggal Very datang ke easy. rumah Musa. You don't need to put his time to go to the mountain. Jadi nggak usah Musa tuh repot-repot naik ke atas gunung ya. He can still, if God know the direction to the mountain, He also know the direction of where Kalau Moses Tuhan lives. ngerti arahnya ke gunung, berarti Tuhan juga ngerti arahnya ke rumah Musa sebenarnya. God will straight go to Moses' house. Bisa saja Tuhan tuh langsung ke rumah He Musa. say, Moses, Katakan Musa, I'm going to choose you. aku akan pilih kamu. You have to go to Pharaoh's Kamu harus palace. ke Firaun, ke tempatnya Firaun. You have to talk to him. Kau ngomong sama Firaun, Ask him to set my people free. suruh Firaun bebaskan umatku. Simple. Mudah kan? Correct? Mudah ya saudara. But God doesn't work such a way. Tapi Tuhan tidak bekerja dengan cara yang mudah seperti itu. God purposely make Tuhan dengan sengaja Moses to climb up the menggiring mountain. Musa untuk naik gunung. Why? Kenapa? Because God wants Moses to push himself into the mountains. Karena Tuhan mau Musa itu mendorong dirinya naik ke gunung. When I was asking this question to God, Waktu saya bertanya tentang pertanyaan ini kepada Lord, you Tuhan, have all the power, Tuhan, kau kan punya semua you have kuasanya. all the option, go Kau to punya Moses' pilihan house. juga ke rumah Musa. You know where Moses live? Kau tahu rumahnya Musa? You know what Moses do? Kau tahu apa yang dilakukan Musa? You know what he's doing? Kau tahu apa yang dia lakukan? Why you make Moses to climb up? Why you purposely did? Kenapa Tuhan engkau harus mau Musa itu naik ke gunung untuk menyatakan dirimu? Because when I was, the Lord said, Karena waktu aku bertanya sama Tuhan, Tuhan tuh menjawab seperti ini. God allow Moses to experience the hard time Tuhan izinkan Musa tuh mengalami masa-masa yang sulit. is represent the hard time of the people in slavery. Masa yang sulit yang harus dialami Musa naik ke gunung itu menggambarkan kesulitan umat Tuhan yang terjerat di dalam perbudakan. So the Lord would allow Moses to push himself to climb up. Jadi Tuhan izinkan Musa itu mendorong dirinya untuk naik ke atas. The moment he climbs up, Dan ketika Musa mulai naik ke atas, he found God. dia menemukan Tuhan. This is what we need to do in 2024. Ini yang harus kita lakukan di tahun My brothers and 2024. sisters, Saudara-saudaraku, 2024 is as given in our hand. 2024 itu diberikan di dalam tangan kita. God want us to move in 2024. Tuhan mau kita tetap bergerak di tahun When I 2024. was praying for Lord, what am I going to carry for Surabaya? Waktu saya berdoa, Tuhan, aku ke Surabaya ini bawa apa? Every time I pray, Lord, I'm always pray, Lord, what is the theme that you want me to bring to every place? Ya, setiap kali saya mau berkunjung satu tempat, saya mesti tanya Tuhan, Tuhan, untuk tempat ini saya bawa tema apa? This time before I'm going to fly on Saturday morning. Jadi I fly on Saturday morning. Flyway. Yeah, I fly to Surabaya Oh Saturday ya, morning. saya datang ke sini hari Sabtu lalu, Thursday night, Kamis malam, God confirmed. He Tuhan said konfirmasi kepada saya. it has to be moved in Surabaya. Itu artinya Surabaya itu harus mulai bertindak, Move in Surabaya. bergerak. This is what the Lord is expecting people in Surabaya to move. Ini yang menjadi harapan Tuhan bagi orang-orang di Surabaya mulai bertindak, mulai bergerak, Move. bergerak. We cannot be sitting anymore. Kita nggak bisa terus duduk-duduk saja. What we are doing right now, Apa yang kita lakukan saat ini? I will be in my place.
Saya akan ada di tempat saya. I will pray. Saya akan berdoa. I will fast. Saya akan puasa. I want the Lord to move in front of me. Dan saya mau Tuhan bergerak di depan saya. I worship. Aku menyembah. I want the Lord to move in front of me. Aku menyembah dan aku mau Tuhan ada di depanku. That's not is not wrong. Bukan salah, saudara. Your expectation is not wrong. Bukan salah memiliki ekspektasi But seperti to itu. experience the power of God in our Tapi life, untuk mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, we need to take our first step. kita harus yang melangkah terlebih dahulu. We need to take the first step. Kita harus melangkah terlebih dahulu. God didn't take Moses straight go to Egypt. No, he didn't do. Tuhan nggak langsung bawa Musa itu langsung ke Mesir. He will make sure Moses climb up. Tuhan pastikan dulu Musa tuh harus naik ke gunungnya Tuhan dulu. If he never climbs up, he wouldn't be going until reaching Pharaoh's palace. Kalau Musa nggak pernah naik gunung itu, dia nggak akan sampai ke tempatnya Firaun. We need to climb up. Kita perlu naik atas. 2024, Tahun 2024. we need to climb up. Kita perlu naik. We need to move. Kita perlu bertindak. That's why in book of James, Bergerak. the Bible was said, faith without action is like a dead. Maka di kitab Yakobus berkata, iman tanpa tindakan atau tanpa perbuatan itu mati. What is impossible in your family right now? Apa yang nggak mungkin di dalam keluargamu saat ini? What kind of unchanged things that you are facing right now? Hal-hal apa yang tidak bisa diubahkan sekarang yang kau alami ini? Move. Bergeraklah, Take your first step. melangkahlah, Take your first step in your family. melangkahlah di dalam keluarga. Take your first step in your prayer. Melangkahlah di dalam doamu. Take your first step in your work. Melangkahlah di dalam pekerjaan. Take your first step in your healing. Melangkahlah untuk menerima kesembuhanmu. Take your first step in spiritual level. Melangkahlah untuk naik di dalam Take your kerohanianmu di first level step baru. for your Surabaya. Bertindaklah bagi Surabaya. When the moment you take your first step, Ketika engkau melangkah, God will bring a maka di revival situ Tuhan akan mendatangkan kebangunan in you. rohani di dalam hidupmu. Surabaya will see revival. Surabaya akan melihat kebangunan. Surabaya will see revival Surabaya akan melihat kebangunan when we take our first ketika step. kita melangkah. It's not like we pray when we sit and expecting the presence of God before us. No. Bukan hanya kita itu berdoa lalu kita harapkan Tuhan yang bergerak Move. terlebih dahulu. Tapi kitalah yang God bergerak dengan expecting iman. us to move. Tuhan mau kita bergerak, bertindak Take your dengan baton iman. and move. Kita mau melangkah. This is what the Lord teach Moses. Ini yang Tuhan ajarkan kepada Musa. Moses, don't expect me to come. Musa, engkau jangan harapkan aku tuh datang. You come first, Tapi engkau datang dulu. then I give you my power in you. Maka aku memberikan kuasaku dalam hidupmu. And same goes to you are the Hal Moses yang for sama Surabaya. kepada saudara-saudara dan Musa-Musa untuk You are Surabaya. Moses in your family. Engkau adalah Musa bagi keluargamu. You are Moses for your husbands. Engkau adalah Musa-Musa bagi suami. You are Moses for your wife. Engkau adalah Musa-Musa bagi istri. You are Moses in your working place. Engkau adalah Musa-Musa bagi tempat kerjaan. You are Moses in the business Engkau area. adalah Musa di dalam bisnismu. You are Moses in your church. Engkau adalah Musa-Musa di dalam gerejamu. You are Moses for your life. Engkau adalah Musa-Musa bagi hidupmu Moses sendiri. climb up. Musa naik ke atas. You have to climb up. Engkau pun juga harus naik ke atas. The next level of faith is climb up. Level baru daripada imanmu adalah naik ke atas. The moment you climb up, God Ketika will engkau naik ke empower atas, you. maka Tuhan akan memampukanmu. That's where you have the burning bush encounter. Maka engkau akan mengalami semak duri berapi-api itu. The burning bush encounter is a life-changing moment. Ya, dan pengalaman itu pengalaman yang mengubah hidupmu. The moment Moses saw the presence of God, Ketika Musa melihat hadirat Tuhan, one man set free 600,000 of people. maka satu orang saja bisa membebaskan 600.000 orang. Through you Melalui one hidup people. saudara satu orang You saja. may one in number. Mungkin saudara hanya satu orang saja. You may alone. Mungkin sendirian. But through you, Tapi melalui hidupmu, with you, bersamamu, the revival will come. kebangunan rohani itu bisa The terjadi. awaken will come. Kebangunan itu The terjadi. anointing will flow. Urapan itu mengalir. The revival will take place. Kebangunan rohani terjadi. The reshape will come. Pembentukan ulang The terjadi. life save will come. Keselamatan terjadi. So for that, what we need to do is Jadi apa yang perlu kita lakukan? move. Bergerak, bertindak, Move.
bertindak. Our faith needs to be in action. Iman kita tuh harus disertai tindakan Take your yang nyata. action. Take your action. Bertindak saudara. Because the moment we take in action, Karena ketika kita melangkah bertindak, nothing will stop you. tidak ada yang lagi bisa menghentikan saudara. When Moses entered Egypt, Ketika Musa masuk ke Mesir, no one able to stop him. nggak ada yang bisa menghentikan Musa. Even the king Pharaoh, Bahkan Firaun, he start afraid of Moses. dia mulai takut sama Musa. How come one man such like you can shaken the whole nation? Kenapa orang yang biasa-biasa seperti dia bisa mengubah satu bangsa? You are not an ordinary person. Saudara pun bukan orang biasa-biasa saja. I'm telling you again, I'm reminding you, you are not Saya an katakan ordinary sekali lagi dan person. saya mengingatkan saudara-saudara ini bukan orang biasa-biasa You saja. are Moses Saudara adalah Musa that God has appointed in this season. yang Tuhan sudah tetapkan untuk musim ini. You Amin. are Moses for this Kau adalah 2024. Musa bagi tahun 2024 ini. Amin. Moses cannot sit. Musa nggak bisa duduk-duduk saja. Moses cannot wait. Musa nggak bisa sekedar menunggu. Moses has to move. Musa harus bertindak. Moses Musa move. bertindak, bergerak. Moses Musa move. bergerak, bertindak. Moses Musa move. bertindak. You have to move. Saudara harus bertindak, saudara. Move in faith. Bertindak dalam iman. Because when you have a little faith as the master said, Karena meskipun iman saudara sekecil biji sesawi, you are able to move mountains. itu dapat mengangkat gunung, memindahkan Nothing gunung. is able to stand in front of you. Tidak ada yang dapat menghalangi saudara atau berhadapan dengan hidup saudara. Amen. Amin. Are you ready to move? Saudara siap untuk bertindak. Are you ready to own this 2024? Saudara siap menguasai di tahun 2024. See, Amen. it's already been 2 months. Ini sudah 2 bulan lewat ya. We only have 10 months to go Kita punya 10 bulan lagi for the promised word of the Lord to take place in our life. untuk janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. We take the first step. Kita yang harus melangkah terlebih dahulu, Move. bertindak. The moment we move in faith, Ketika kita bertindak dalam iman, I'm telling you, the gates of heaven will be open. maka gerbang surga itu terbuka bagimu. I'm telling you, God is ready to be open the gates. Saya mau katakan bahwa gerbang surga itu sudah tersedia untuk terbuka bagimu. God is waiting for Tapi Moses Tuhan to climb the menunggu engkau mountain. untuk naik ke atas. Moses has to climb the mountain. Dan Musa tuh harus naik ke atas gunung. Are you ready? Saudara siap? Climb up, Naik, climb up, naik, climb up. naik ke atas. Ready? Sudah siap saudara? Ready to move? Siap naik ke atas? Let's stand up and pray. Mari saudara kita berdoa. Hori baka sekeriam. Hori baka larianta labori baka sek. Hori baka sekerianta labori baka. Let's everybody close our eyes. Saudara tutup mata saudara. Hori baka sekerianta labori baka. Saudara berdiri saudara ya. Hori moko sekerianta laribaka lariante. Hori baka sekerianta labori baka lariante. Rimaka larianta labori baka sekerianta labori baka lariante. Hori baka larianta labori baka seki. Let's we pray and we surrender Mari kita berdoa dan kita serahkan kepada Tuhan. and we tell Lord, Kita katakan, I'm going to move right kita now. katakan Tuhan, aku akan bergerak, aku akan bertindak. It's not I will, but I'm going to. Bukan aku akan, tapi aku pasti bertindak. Lord, I will move. I'm going to move in my faith. Aku bertindak dengan iman. Because I'm just not going to sit, Aku nggak akan duduk-duduk saja, because I'm going to climb the mountain. karena aku akan naik ke atas. Because I know you have a call on me. Karena aku tahu kau punya panggilan untuk aku. You have chosen me for a purpose. Kau sudah memilih aku untuk satu tujuan. Lord, I'm climbing the mountain for my family. Tuhan, aku akan naik gunung itu buat keluargaku. I'm climbing the mountain for Surabaya. Aku akan naik gunung itu buat Surabaya. I'm climbing the mountain for people who dying out there. Aku naik ke gunung buat orang-orang yang akan mati di luar sana. I'm climbing the mountain for the next level. Aku naik gunung untuk level yang baru. I'm climbing the mountain for revival. Aku naik gunung untuk kebangunan rohani. I'm climbing the mountain for Aku naik 2024. gunung untuk 2024.
Lord, I'm coming to your place. Tuhan, aku akan menghampiri Lord, I'm tempatmu. putting my faith in action. Aku akan menjadikan imanku itu tindakan. Just surrender to the Lord. Serahkan kepada Tuhan, saudara. Ribaka seke riantala ribaka seke. Ribaka la riantala bo ribaka. Just surrender. Serahkan kepada Tuhan, serahkan Bo kepada ribaka la Tuhan. riantala bo ribaka la Serahkan riantala kepada bo Tuhan. ribaseke. Just give yourself to God. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Just tell Lord, I'm climbing my Katakan kepada mountains. Tuhan, Tuhan, aku akan naik ke atas. I'm climbing up right now. Aku akan naik sekarang juga. I'm climbing up right Aku now. akan naik sekarang juga. I want the encounter of Aku mau burning bush. mengalami perjumpaan semak duri yang I'm coming berapi-api to itu. the mountain Aku naik ke atas gunung because I have a biggest responsibility. karena aku memiliki tanggung jawab yang lebih I besar. have bigger call. Aku punya panggilan yang lebih Lord, besar. all this while I was running away. Tuhan, selama ini kalau aku sedang melarikan All this diriku, while I've been waiting. selama ini aku menunggu. But today I know that you are waiting for me, Lord. Tapi hari ini aku mengerti, Tuhan, Engkau yang menunggu Lord, aku. I coming to your place. Aku yang datang, Tuhan. Lord, I'm Kepadamu, coming for Tuhan. the burning bush Tuhan, encounter. aku datang untuk mendapat perjumpaan, Touch Tuhan, me, O semak Lord. duri yang terbakar itu. Jamah Touch hidupku, me, O Tuhan. Lord. Jamah hidupku, Touch Tuhan. me, O Lord. Jamah hidupku, Oh, Tuhan. riba sekeriante. Ribaka sekeriante. Ribaka la riante, riboko sekerianta labo. Ribaka la rianta labo, ribaka seke. Ribaka la riante. I'm saying the fire of God is coming upon you right now. Saya melihat api Tuhan turun atas hidupmu. God, the fire of God is coming upon you right Api now. Tuhan turun atas hidupmu. This is your time. Ini waktumu. Don't miss this opportunity Jangan kehilangan kesempatan ini. because God is feeding you right now. Kalau Tuhan mengisi hidupmu, Just open to God. terbukalah di hadapan Surrender. Tuhan. Serahkan. God is feeding you right now. Tuhan mengisi saat ini. Oh, riba baba sekeriante, riba baba se, rima kalarianta la bo riba kaseriante. Oh, riba baba sekeriante. Oh, rima kalariante. Oh, riba kalarianta la bo riba kasekeriante. Oh, riba kalariante. The name of Jesus. Dalam nama Tuhan The name of Yesus. Jesus. Dalam nama Tuhan The name of Yesus. Jesus. Dalam nama Tuhan Lord, I Yesus. release your anointing right now. Tuhan, Father aku God. lepaskan urapanmu saat Touch. ini. Sucikan. Touch. Sucikan. Touch right now. Murnikan saat ini juga. Touch right now. Murnikan saat ini juga. Tori baka sekeriante. Tori baka lariante. Tori baka lariante. Tori baka sekeriante. God is feeling you right now, my Tuhan sedang brothers and mengisi sisters. saudara saat ini. God is feeling you right Tuhan now. mengisi saudara saat ini. Just give yourself to God. Serahkan, terus serahkan, terus Just serahkan tell dirimu the kepada Lord, Tuhan. I want to put my Katakan, faith in action. Tuhan, aku mau bertindak dalam iman. Lord, there's a lot of impossibilities that I'm facing recently. Banyak hal yang mustahil yang aku hadapi Tuhan But terakhir-akhir ini. today, Tapi hari ini I'm going to break it in Jesus' name. aku akan patahkan dalam nama Tuhan Yesus. I going to break the Jericho wall in Jesus' name. Aku akan runtuhkan tembok Yeriko dalam nama I Tuhan going Yesus. to break the impossibilities in Jesus' Aku name. akan mematahkan setiap ketidakmungkinan dalam nama Tuhan Because the Yesus. Lord whom I serve Karena Tuhan yang aku sembah is with me right itu now. ada bersamaku saat ini. The Lord whom I worship Tuhan yang aku sembah is with me right now. ada bersamaku saat Just ini. surrender. Serahkan surrender. kepada Tuhan. Serahkan. Hori baka seriante Serahkan. baba baba. Hori baka sekeriante Serahkan. baba baba se. Hori baka sekeriante la baba. Serahkan. Oh, just surrender. Oh, surrender. Continue to pray. Terus berdoa saudara. Continue to pray. Hori baba baba. Hori baba baba. Hadir di sini. Yes, Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
mountain is your victory place. Gunung yang tinggi adalah tempat kemenangan. The burning bush is your victory place. Pengalaman semak duri yang berapi-api This itu adalah is sebuah your burning kemenangan. bush moment. Ini adalah momen engkau mengalami perjumpaan This semak is duri your victory yang moment. berapi-api. Ini adalah momen kemenanganmu. Your burning bush moment brings victory. Di dalam perjumpaan itu mendatangkan kemenangan. Climb up, Naik lebih tinggi. climb up, Naik lebih tinggi. move. Oh, Kau hadir di sini. Oh, di bawah sekir. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Those who are ready to move, come forward. I want to Saudara pray yang for you. siap untuk bertindak, saudara maju ke depan. Saya mau mendoakan saudara. Those who want to put your faith in action, come Bagi forward. saudara yang mau menindaklanjuti iman saudara untuk bertindak, maju ke depan. Oh, di bawah sekir. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Boleh diberkati pagi ini. Amin. Kita sama-sama kita tutup dalam doa ya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Engkau kembali lagi mengingatkan kami bahwa kami harus bertindak agar kebangunan rohani itu bisa terjadi. Tuhan, ini yang kami dambakan, revival-Mu atas Surabaya. Biar hari ini Tuhan, ketika kami berserah di hadapan-Mu, kekuatan baru Engkau curahkan untuk setiap kami dapat bertindak naik lebih tinggi Tuhan, sehingga kuasa-Mu dapat dinyatakan dan disalurkan melalui kehidupan kami. Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini. Biar setiap kami pulang membawa kekuatan baru daripada Engkau sendiri. Kami memberkati Pastor Yowan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan Kau terus pertajam telinganya, Kau terus murnikan hatinya, Kau terus perluas wilayahnya, dan untuk dia bisa memenangkan lebih banyak lagi orang Tuhan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau membawa setiap kami kepada destiny kami masing-masing. Kau menjadikan kami lebih dari pemenang di dalam Engkau yang memampukan kami. Dan biar setiap kami berfungsi Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur buat kehormatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kau berkati Tuhan setiap umat-Mu yang akan pulang sampai ke rumah masing-masing. Tuhan, Kau berkati perjalanan mereka, dan biarlah mereka membawa kabar baik-Mu kemanapun mereka pergi. Mereka memancarkan keharuman Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.